Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Nur Nafia. Sebelumnya saya sudah pernah membuat playlist ya terkait algoritma pemrograman ataupun pemrograman berbasis objek ini, pemrograman Java. Bisa dicek di situ ada penjelasan terkait array, sudah ada penjelasan terkait prosedur, sudah ada penjelasan terkait function. Nah, karena untuk semester ini saya ngajar praktikum algoritma pemrograman dan minggu ini adalah minggu ujian. Sebelumnya saya tekankan lagi, silakan dicoba ya. Tidak hanya disimak saja, tapi harus mencoba apa yang sudah pernah saya sampaikan di video ini. Atau apa yang pernah saya sampaikan di kelas pada saat praktikum. Misalkan saya kasih latihan soal, itu silakan dilatih lagi di rumah. Insya Allah bisa nanti mengerjakan soal ujian saya. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana membuat program untuk menampilkan seperti ini. Ya, membuat program untuk bisa menampilkan seperti ini dengan cara baik itu menggunakan array satu dimensi ataupun dengan cara menggunakan array dua dimensi. Yang saya tekankan adalah kalau kita membuat array satu dimensi, pasti ada perulangan, baik itu satu perulangan ataupun dua kali perulangan. Kalau kita array dua dimensi, kalau array dua dimensinya kadang ada yang cukup menggunakan satu perulangan, kadang butuh dua. Maksudnya dua itu di dalamnya perulangan ada perulangan seperti itu. Ya, kalau satu perulangan biasanya berarti yang kolomnya ya perulangan itu akan membahas terkait. Saya sampaikan lagi ya, perulangan itu baik menggunakan while atau menggunakan for itu pasti ada tiga komponen, yaitu ada mulai, nah ada berhentinya, ada kondisi berhenti, dan ada loopnya. Loop itu berarti iterasinya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan ada dua kali perulangan di dalam ada perulangan itu contohnya kayak gini. Saya punya for, misalkan ini for-nya dimulai dari i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 2, terus i plus plus, dan di dalamnya itu ada lagi for ya, misalkan di dalamnya sini for j sama dengan 0, j kurang dari sama dengan 3, j plus plus. Berarti perulangan yang pertama ini untuk baris, perulangan yang kedua untuk kolom. Kenapa kok ada baris dan kolom? Kemungkinan kalau kita bahas array dua dimensi itu berarti berupa matrik. Nah, jadi kalau kita belajar matrik di matematika pasti tahu ya. Oh, kita bahas ordo berarti ada baris kali kolom. Maka kalau kita nulis matriknya berarti ini adalah, misal saya punya matrik sesuai ini ya perulangannya, berarti dia ada dua kali looping 0, 1. Nah, dua kali looping i-nya berarti barisnya ada dua. Kalau berdasarkan ini, nah, berdasarkan ini. Berarti barisnya ada dua. Ini saya mulai dari 0, 1. Terus di situ kolomnya dilihat di sini. Kolomnya ya, kolomnya dimulai dari J sama dengan 0 sampai 3, berarti kolomnya ada 3, berarti dia kalau kita tulis ada 2 kali 3. Maka ini kalau kita buat indeksnya, kalau kita belajar matrik, belajar array harus tahu bahas indeks sama nilainya. 0, ini ya. Nah, kayak gini. 01, 02. Seperti ini indeksnya. Karena di sini kalau kita bahas array itu ada indeks, ada nilainya. Terus yang di sini 10, 11, 12. Ini indeksnya, hasil dari ini. Nah, tinggal nanti kita ngasih isiannya. Oke, saya mulai. Saya pertama menggunakan array satu dimensi persis seperti ini ya. Saya taruh di sini. Saya buat layar 2. Nah, biar tidak mempersulit. Saya buat fungsi utamanya dulu. Saya buat kelasnya dulu.
atasnya ini array 1 dimensi dulu. Nah, karena nanti ada inputan, jadi saya import scannernya, saya pakai scanner. Terus ada fungsi utamanya. Saya selalu menekankan kepada mahasiswa saya, kalau hanya bisa nulis code saja, itu banyak yang bisa. Tapi kalau memahami code, terus memperbaiki error, tidak semua bisa. Dan itu butuh dilatih. Jadi kalau menyimak video saya, jangan hanya setengah-setengah, jangan hanya disimak saja, jangan hanya berkomentar, tapi langsung dipraktekkan. Karena murni orang informatika tidak bisa praktek. Maka ya nggak bisa, karena kita butuh praktek. Nah, di sini ada inputan, berarti scannernya kita buat dulu. Saya buat SN. Ya, SN. Di sini scannernya butuh 2. Kenapa kok butuh 2? Karena ada tipe data. Maaf ini. Ada tipe data yang teks ini, roti, pizza, hotdog. Nah, ini adalah array 1 dimensi sendiri. AR1, ini AR2, ini AR3, dan ini AR4. Jadi dia membutuhkan sendiri-sendiri. Itu array 1 dimensi. Nah, walaupun ini tampilannya seperti tabel, tapi dia butuh sendiri-sendiri. Nah, karena di sini ada teks, ada angka, harus dibedakan. Kalau dicampur nanti biasanya kayak ada stack overload gitu loh. Nah, jadi saya buat 2 scannernya. SN ke 1. Scanner yang SN1 ini saya pakai untuk yang teks. Sedangkan yang SN saja itu untuk angka. Saya deklarasikan dulu berapa banyak untuk. Jadi ini butuh tipe data sendiri. Karena membutuhkan jumlah, jadi saya buat di sini integer I untuk loopingnya dan N. N berdasarkan inputan, jadi sesuai ini ada tampilan jumlah. Ini ya jumlah barang, berarti sistem titik out titik print ini perlu ditampilkan. Masukkan jumlah barang. Dah, nanti di sini inputan berarti ditampung jadi angka 3, angka berapa itu variabel N. SN titik integer. Selanjutnya kita deklarasikan masing-masing nih nama, jumlah, harga satuan, total ya. Yaitu kita pakai tipe data string untuk nama, string nama 1 dimensi, caranya kayak gini. Jumlahnya yaitu sesuai N. Nah, kayak gini. Ini nama, yang lainnya kita ikuti jumlah, berarti kita pakai integer jum. Saya pakai jum saja. Terus new integer, jumlahnya sesuai ya. Array itu kan ada batasnya. Nah, ini sampai mana? Sampai N tadi. Terus harga satuan saya pakai integer, saya pakai double aja. Harga double, jumlahnya sebanyak N. Kemudian total. Nah, total double total sebanyak N juga. Nah, yang terakhir ini ada total seluruhnya. Nah, ini kalau kita bahas suatu algoritma dalam array, kalau kita mau menotal seluruhnya itu kan harus dijumlah dari pertama sampai kedua, ketiga sampai terakhir. Berarti kita harus mendeklarasikan nilai seluruhnya itu misalkan double seluruh nilai awalnya 0. Nanti dengan sendirinya akan ditambahkan dengan array yang pertama berapa, array kedua. Itu sudah logika. Biasanya kalau membuat suatu penjumlahan atau rata-rata kayak gitu dijumlah dulu. Langsung kita buat perulangan untuk menginputkan. Jadi kita di sini kasih tahu ke ini, suruh menginputkan. Masukkan nama, barang, harga,
dan jumlah yang dibeli. Udah. Terus ini perulangannya for, ini hanya satu saja saya. Dimulai dari 0, kurang dari n, i plus plus. Nah, itu ada yang merah kalau error. Nah, kayak gini tahu, oh ya, merahnya apa. Jangan sampai hanya bisa nulis error, nggak tahu artinya. Saya lanjut, kita menginputkan pertama nama, berarti kita kasih tahu di layar namanya. Ditampung di nama. Nah, inilah array satu dimensi. Nah, di sini sn1 titik next line. Terus sistem titik out titik print jumlahnya. Di sini variabelnya jum saja. Nah, inilah array-nya satu dimensi, yaitu sn titik next in. Terus berikutnya harga satuan di variabel harga. Sn titik next double. Harga tadi pakai variabel double. Nah, sedangkan untuk dapat total itu, nah di sini total i itu hasil dari jumnya dikali harga. Terus untuk mendapatkan seluruhnya berarti seluruh plus sama dengan total tiap baris. Nah, seperti ini. Kenapa kok plus sama dengan? Itu sama dengan menjumlah seluruhnya yang terakhir ditambah dengan total. Jadi kalau kita nulis rumus kayak gini itu paham maksudnya. Ini satu kesatuan nanti akan memproses inputan dan menghitung total atau seluruhnya. Nah, sedangkan untuk bisa menampilkan seperti ini, buat lagi di luar perulangan ini. Nah, di sini sistem titik print learn daftar barang yang dibeli. Udah, kita buat seperti itu. Sistem titik print nomor, terus nama, jumlah, harga satuan, total. Nah, ini nanti yang di layar. Kalau memang penataan saya kurang rapi ya mohon maaf, nanti agak berantakan. Nah, ini perulangan untuk menampilkannya. I sama dengan 0, I kurang dari N. Karena array satu dimensi ya, jadi cukup sekali. Terus ditampilkan sistem titik print, yaitu mulai dari nomornya, berarti I-nya ditambah 1. Nah, plus ini untuk mengkonkatinate. Nah, ini kasih jarak. Terus plus lagi variabel namanya. Nah, ini sendiri-sendiri. Plus lagi ini untuk concatenate. Plus jumlah. Jum tadi ya. Nah, ini array yang 2 dimensi. Array 1 dimensi. Harga. Terus totalnya. Nah, ini selesai. Kalau mau maaf ini kurang plus mengkonkatinate-nya. Kalau mau menampilkan hasil akhir dari bawah, di luar for ya. Logikanya di luar for, bukan di dalam for.
Jadi di sini di luar for sistem titik out titik print len seluruhnya, hasil seluruhnya ini. Udah, ini adalah array satu dimensi. Saya running. Saya contohkan persis seperti yang ada di Excel ini. Jumlah barangnya 3. Oh maaf. Saya running lagi. Ini saya taruh di bawahnya agar tidak satu. Ini saya tutup dulu. Tiga. Nah kayak gini. Maksudnya saya taruh bawahnya. Roti jumlahnya 2, harganya 5.000. Namanya pizza jumlahnya 1, harganya 12.000. Hotdog jumlahnya 2, harganya 8.000. Nah ini penataan saya yang tadi yang saya bilang kurang rapi. Nah, ini kurang LN, kurang rapi penatanya. Sebentar saya running lagi. Yang pertama contoh 1 dimensi 3, roti 2, 5.000, pizza 1, 12.000, hotdog 2, 8.000. Nah seperti ini. Ini memang penataannya nggak rapi ya. Nah ini agak kurang ke sini. Total seluruhnya persis 38.000. Ini yang satu dimensi. Terus cara membedakan kalau 2 dimensi bagaimana? Nah kalau 2 dimensi saya buat yang baru. Astagfirullah, kok ini running lagi. Membuat baru. New file. New Java class. Array 2. Nah, kalau array 2 dimensi, sama ya, kita butuh scanner. Import java.util scanner. Nah, di sini karena saya hanya tabel, intinya tabel ini kalau menggunakan array 2 dimensi, nah ini itu satu saja deklarasinya ya. Satu kesatuan ini itu langsung dalam satu variabel gitu. Kalau array 2 dimensi itu. Saya buatkan dulu fungsi utama. Static void main string args. Nah, kita mulai dari scannernya dulu. Semuanya satu tabel itu saya buat deklarasinya string. Jadi saya ada 2 ini scanner. Loh kenapa kok 2? Karena scanner yang ini jumlah barang itu angka, tetap nggak bisa dijadikan satu. Scanner SN2. Nah, jadi di jumlah barang tetap butuh scanner angka sendiri, nggak bisa dijadikan satu. Saya buat variabel I dan N dulu, seperti tadi. Kalau I dan N sama, saya langsung copy paste saja. Nah, di sini. Nah, ini scanner yang berbeda nanti. Nah, ini SN untuk yang angka, yang ini nanti untuk teks. Terus nah ini satu tabel ini langsung jadi satu. Ya, array 2 dimensi. Jadi langsung saya buat string data. Misalnya saya pakai. Ya, ini array 2 dimensi. Maaf. Sama dengan new string, kolomnya barisnya ada berapa? Barisnya ada n, kolomnya kita hitung di sini. Kolom ke 1 ya nama. Jadi mulainya nama. Saya nomor enggak, nomor hanya cukup urutan aja. Nama, jumlah, harga, satuan, total. Berarti butuh 4. Nah,
saya tulis di sini. Sudah seperti ini. Terus kita lanjut ya, yaitu untuk menampilkan di layar disuruh inputkan. Ini seperti biasa ini ya. For-nya sama ya, for-nya sama, hanya satu saja. Kenapa kok hanya satu? Karena nanti yang kolomnya saya buat manual. Nah, di sini ini nanti yang membedakan. Ini saya copy dulu. Nanti saya bedakan di sini sebentar ya. Di sini kenapa kok merah? Iya, nggak ada. Nah, di sini langsung semuanya data. Kolomnya mulai dari kolom ke 0. Nah, kayak gini. Nah, terus teks semua kan. Nah, jadi jumlah harga itu tetap dianggap teks. Nah, ini juga data di kolom ke 1. Terus di sini SN1, sebentar, biar tidak kelihatan merah, saya ceknya line. Ini teks pokoknya, teks. Terus harga satuan itu nggak ada, adanya semua data. Nah, SN1, next line. Nah, ini agar bisa dapat totalnya itu tetap di variabel data. Nah, itu yang membedakan. I kolom ketiga. Loh, ini kan nggak ada jum, nggak ada, semuanya data. Dari kolom ke 1 dikalikan harga juga nggak ada, adanya variabel data. Jadi itu buat variabelnya semuanya data. 2. Nah, ini nanti pasti merah karena teks kali teks itu enggak ada. Jadi ini harus dirubah ke, misalkan, saya rubah ke bentuk jadi dari teks ke angka tinggal dirubah variabelnya apa. Misalkan mau pakai double ya, berarti double titik parse double. Nah, di sini kurungnya adalah yang dirubah. Nah, yang satunya juga situ sama, double titik parse double, untuk mengubah dari teks ke ini. Nah, ini yang dirubah. Terus nanti ini tetap akan merah. Kenapa? Karena hasil ini kan tetap dianggap angka. Padahal tipe data ini, data tadi semuanya teks. Jadi ini harus dirubah menjadi value of. Nah, dikurung. Selesai. Sudah tidak merah. Kenapa kok harus value of? Karena angkanya, nah ini saya deklarasikan ya di sini. Karena angkanya tadi dirubah ke teks biar tersimpan. Terus seluruhnya ini nggak bisa dijumlah, harus dirubah juga ke bentuk variabel data kolom ke 3. Nah, ini kan nggak bisa dijumlah. Nggak. Sebentar, saya deklarasikan variabel seluruh double seluruh dimulai dari 0. Nah, seluruh ini nggak bisa dijumlah karena di sini ada tipe data string. Nah, string kan nggak bisa dijumlah, jadi dia harus dirubah dulu. Sama dengan seluruh plus, nah ini dirubah ke bentuk angka, berarti misalkan double variabelnya double titik parse double untuk merubah ke angkanya. Nah, sudah diproses jumlahnya. Sudah selesai. Jadi inilah yang membedakan antara array 2 dimensi sama 1 dimensi. Kalau mau nampilkan sih persis, ya persis. Saya hanya merubah ini nanti. Sebentar. Saya copy. Nggak apa-apa kalau saya ngopi, intinya saya paham maksudnya. Di sini nggak ada variabel nama, semuanya itu data. Kolom ke 0. Kalau nama itu kolom 0. Indeks dimulai ini. Data. Kolom ke 1. Kolom ke 1 berarti jumlah. Terus
Harga satuan itu data kolom kedua. Kalau total itu data kolom terakhir, kolom 3. Indeks dimulai dari, nah, sudah nggak ada yang merah kan? Nah, kita tinggal running. Jumlah barang saya persiskan ya. Roti 2, 5.000. Terus pizza 1, 12.000. Hotdog 2, 8.000. Sudah persis kan? Seperti itu cara ngerjakannya. Semoga bermanfaat. Ingat ya, disimak sampai akhir. Dari awal sampai akhir, jangan di skip dan langsung dipraktekkan. Biar enggak tanya, komentar terus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.